Pas saya record nanti saya upload ke YouTube saya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kelas, ada beberapa pengumuman yang saya harus umumkan. Pak, mic-nya kecil, Pak. Halo. Sekarang besar? Kedengaran? Sangat terdengar, Pak. Oke. Yang pertama itu mengenai jadwal UAS dari fakultas itu sudah muncul. Jadi untuk kelas reguler Cimahi, itu kelas Cimahi A, Cimahi B, dan Cimahi C. UAS getaran itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni pukul 12.30 sampai dengan pukul 14 kalau di sini. Untuk teknis ujiannya sama seperti kemarin. Jadi ujian akan diberikan 2 soal mengenai getaran paksa dan juga getaran multi degree of freedom atau derajat 2 kebebasan. Nah, saran dari saya mungkin kalian bisa pelajari di tutorial 1. Nanti tutorial 2 saya akan buatkan video yang akan saya upload juga. Lalu tutorial 3 nanti insya Allah Sabtu ini akan saya isi di jam 8. Nah, untuk materinya itu adalah getaran paksa dan getaran 2 derajat kebebasan. Jadi saya harap yang perlu diperhatikan di getaran paksa dan getaran 2 derajat kebebasan itu pengerjaannya lebih prosedural. Kalau rumus-rumus memang lebih rumit, tapi nanti kalian dikasih. Jadi yang perlu diperhatikan itu pemahaman kalian terhadap penggunaan rumusnya. Nah, untuk sekarang saya akan membahas tentang bagaimana step-step dalam mengerjakan permasalahan getaran 2 derajat kebebasan gitu ya. Dan saya juga akan bahas PR kemarin yang dari Pak Bambang. Jadi yang pertama saya ingin review dulu mengenai materi yang Pak Bambang kemarin sudah jelaskan ke kalian semua. Itu yang pertama kita review cepat aja. Jadi untuk yang pertama, itu step pertama yang harus kalian lakukan dalam menganalisis sistem derajat 2 kebebasan, itu tentunya kalian harus mengenal dulu sistem ini, 2 derajat kebebasannya, koordinat yang akan kalian analisis itu seperti apa. Misalkan pada contoh-contoh kasus ini ada 2 masa titik, di mana koordinat yang tergenerasinya itu adalah di masa dengan pergerakan ke bawah. Jadi misalkan M1 itu dilambangkan dengan X1, M2 lambang X2, lalu M1 di sini kalau ayunan matematik karena dia berputar, maka ada theta 1 dan theta 2. Demikian juga dengan adanya getaran puntir di poros, itu ada theta 1 dan theta 2 di piringannya, ataupun dengan sistem satu massa yang 2 derajat kebebasan. Yaitu adanya pergerakan translasi atau X, dan juga pergerakan rotasi atau theta. Hal yang paling penting adalah itu. Kemarin juga lalu saya tidak bosan-bosan mengingatkan ke kalian kalau DBB itu sangat penting bagi kalian buat menganalisis sistem 2 derajat kebebasan. Dalam sistem 2 derajat kebebasan itu kalau masanya adalah ada 2, ya berarti ada 2 DBB. Usahakan menggambar DBB itu sesuai dengan asumsi yang diberikan ataupun asumsi yang kalian buat. Misalkan kalau dalam sistem ini kalian bisa membuat asumsi dalam hal ini berarti kan X1 dan X2. Nah, untuk sistem 2 derajat kebebasan, kita nggak bakal tahu apakah X1 itu lebih besar dari X2 atau X2 lebih besar dari X1. 2 kemungkinan tersebut bisa terjadi. Namun yang harus kalian lakukan adalah
memberikan asumsi dari satu kemungkinan. Lalu kalian menganalisisnya dengan menggunakan diagram benda bebas, kesetimbangan gaya, sehingga terbentuklah persamaan gerak dari sistem derajat dua kebebasan. Misalkan contohnya seperti kasus ini gitu ya. Proses analisis untuk kasus ini itu ada massa M dengan 2 massa M dan 3 pegas, di mana X2 itu massa M sebelah kanan dan X1 itu massa M sebelah kiri. Kalau kalian perhatikan di sini asumsinya adalah X2 itu lebih besar daripada X1 lebih besar daripada X2. Dari mana Pak bisa lihatnya begitu ya? Untuk pegas yang kanan di sini, kalau saya kalau saya highlight, untuk pegas yang kanan itu X2 ketika digambarkan ke kanan pasti pegas ini tertekan. Dan demikian pula untuk X1 kalau dia digambarkan lagi bergerak ke arah kanan, maka kekakuan pegas sebelah kiri ini dia akan tertarik. Nah, untuk pegas tengah yang harus kita definisikan, apakah dia sedang tertarik atau tertekan? Kalau kita lihat dari DBB yang digambar oleh Pak Bambang, di sini kita bisa lihat gaya dari pegas itu keduanya adalah menolak si massa ini. Jadi dia yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Artinya, asumsi di sini pegas adalah dalam keadaan tertekan, pegas tengah. Kalau pegas dalam keadaan tertekan yang tengah, maka kita bisa simpulkan bahwa X1 itu lebih besar dari X2. Kalau X1 lebih besar dari X2, berarti gambarkan di sini besar gayanya adalah K dikalikan X1 dikurangi X2 dengan arah yang sesuai dengan asumsi kita. Nah, lalu highlight kedua adalah untuk menyelesaikan permasalahan sistem 2 derajat kebebasan, pada ujungnya kita akan diminta untuk mengetahui modus getar dari satu sistem. Modus getar itu akan dianalisis pada keadaan steady state saja. Jadi highlight kedua adalah solusi dari persamaan gerak itu kita bisa tebak di awal sebagai solusi harmoniknya, atau di mana amplitudo dikali dengan bisa kosinus, bisa sinus, atau theta. Nah, poinnya di sini adalah kita mencari rasio dari amplitudo suatu sistem atau suatu getar. Rasio dari amplitudo ini akan menggambarkan bagaimana dia bergerak, seperti yang saya ilustrasikan sebelumnya. Lalu dari jawab harmonik ini kita kita lakukan substitusi dan ketemu persamaan karakteristiknya. Lalu persamaan karakteristik itu adalah hasil dari determinan persamaan yang tadi, dan kita definisikan lambda sebagai eigenvalue sama dengan omega kuadrat. Lalu di sini frekuensi pribadi adalah akar dari lambda. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di pembahasan PR mengenai step-step yang lebih baik kalian ikuti, dan itu merupakan contoh pengerjaan yang baik dalam ujian. Nah, lalu modus pertama dan modus kedua itu menggambarkan bagaimana rasio antara dua amplitudo yang bergerak pada sistem tersebut. Oke, untuk secara singkatnya kira-kira seperti ini. Dan modus getar itu adalah jadi dimasukkan dalam salah satu persamaan bintang. Nah, ini saya akan jelaskan pada pembahasan PR. Lalu sama halnya dengan ayunan, di sini yang berbeda adalah pertama koordinat yang kita definisikan yaitu θ1 dan θ2, dan juga solusi steady state-nya. Lalu untuk ada juga dua contoh tadi, itu adalah dua contoh sistem 2 derajat kebebasan dengan massa yang split atau massa yang lebih dari 1. Ada juga untuk sistem 1 massa,
tetapi dia memiliki 2 derajat kebebasan pada orientasi yang berbeda, di mana salah satu itu adalah X dan salah satu itu theta. Oke, sebelum karena ada adzan mungkin kita berhenti dulu sejenak. Saya lanjutkan nanti ketika adzan sudah beres di sini. Baik, Pak. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi untuk 2 contoh kasus di atas itu adalah contoh kasus di mana 2 sistem derajat 2 kebebasan itu dipisah menjadi 2 massa. Ada juga kalian bisa menemukan kasus 2 derajat kebebasan itu di mobil atau di kendaraan. Di mana kendaraan ini dimodelkan sebagai satu beam dan dia ditumpu oleh 2 pegas. Lalu koordinat pergerakannya yang kita pertimbangkan itu ada 2, yaitu bounce dan pitch. Di mana bounce ini gerakan naik turun bodinya, serta pitch itu adalah gerakan naik rotasi antara roda depan dan roda belakang terhadap center of mass-nya. Ada bounce, ada pitch. Satu lagi sebenarnya ada juga yaw, yaitu yaw kalau misalkan mobilnya ini berputar,
ke arah samping. Namun di sini kasusnya karena 2 dimensi, jadi dia hanya dipertimbangkan bounce dan pitch. Lalu kita gambar di sini diagram benda bebasnya dengan 2 generalis koordinat, dan idenya sama, yaitu setelah DBB dan persamaan gerak, kita mensubstitusikan persamaan tadi dengan solusi steady state-nya. Yaitu X adalah amplitude dari X dikali cos omega T, theta adalah theta kali cos omega T plus P. Sehingga diperoleh persamaan dekomposisi matriksnya seperti ini. Lalu diperoleh juga persamaan karakteristiknya, di mana persamaan karakteristik itu diperoleh dari determinan matriks yang kita buat dari persamaan gerak. Nah, lalu pasti kalian akan menemukan persamaan dengan omega pangkat 4 dan omega pangkat 2. Lalu kalian dapat memisalkan omega pangkat 4 dengan lambda kuadrat, omega pangkat 2 dengan lambda. Atau dalam hal ini, dia bisa secara langsung untuk mencari solusi-solusi dari omega 1 dan omega 2. Tapi lebih mudah lagi kalau kalian misalkan dari pangkat 4 itu kalian misalkan ke pangkat 2. Karena untuk persamaan pangkat 2, kalian tinggal pakai rumus ABC, lalu akan didapatkan persamaan dari akar-akarnya. Nah, lalu hati-hati untuk untuk menggambar generalized koordinat, atau misalkan kalian karena ini akan mempengaruhi pembacaan modus getarnya. Misalkan kalian tadi menggambar X itu adalah ke bawah, sedangkan theta di sini itu adalah clockwise. Nah, ketika kalian mendapatkan modus getar X per theta itu minus 2. Minus 2 itu artinya adalah minus 2 dibanding 1. Maka kalian di sini mendefinisikan X positifnya itu ke bawah sesuai dengan definisi generalized koordinat kalian, serta tetanya itu adalah minus. Tetanya minus karena tadi didefinisikannya teta di sini adalah clockwise, maka teta minus itu adalah counterclockwise. Sedangkan untuk pitch itu X per tetanya positif. Artinya 2 modus getar yang akan bekerja pada omega 2 itu adalah X-nya ke bawah, tetanya clockwise, ataupun sebaliknya. X ke atas ataupun X ke atas, maka tetanya itu counterclockwise. Kira-kira untuk satu generalized koordinat seperti itu. Nah, agenda berikutnya, oh iya, maaf, absen ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Belum, Mbak. Oke, belum ya. Saya akan membahas tentang PR yang kemarin diberikan oleh Pak Bambang. Oke, screen saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, PR ini dikumpulkan paling lambat kemarin. Dan hati-hati ya, PR ini saya lihat beberapa tadi cara pengerjaannya itu adalah ngikutin di slide. Memang betul, tapi mungkin ada misunderstanding sedikit, yaitu di mana untuk di slide itu terdapat 3 pegas, sedangkan di sini hanya 1 pegas. Dan juga untuk di slide itu masanya sama untuk kedua masa, sedangkan ini masanya berbeda, yaitu ada M1 dan M2. Nah, dengan adanya M1 dan M2 serta 1K ini membuat soal ini lebih general. Artinya penyusunan persamaannya itu lebih ke arah variabel. Nah, di sini karena tidak ada tidak ada angka, maka saya akan saya akan membahasnya dengan
menggunakan variabel. Oke, M1, M2, dan K. Yang pertama, di sini disediakan massa M1 dan M2, lalu kita hubungkan dengan pegas, bergerak horizontal tanpa gesekan, seperti pada gambar. Bergerak horizontal berarti kalau begitu, lalu tentukan persamaan geraknya, persamaan karakteristik, frekuensi pribadi, dan modus getar. Oke, yang pertama, ini adalah kasus derajat getaran 2 derajat kebebasan. Di sini saya akan memberikan step-step yang terbaik untuk menjawab kasus getaran 2 derajat kebebasan dari digit 1 sampai digit 9 yang harus kalian highlight. Yang pertama DBB. Pertama yang bisa kalian lakukan yaitu menggambar sistem 2 massa. Jadi yang selalu ingat bahwa DBB itu yang kita gambar adalah benda bermassa. Lalu yang kedua adalah tentukan koordinat sistem yang akan kalian definisikan. Dalam hal ini, karena di soalnya itu bergerak horizontal, maka saya definisikan X1 dan X2 dia bergerak ke kanan. Katakanlah seperti itu. Ketika dia bergerak ke kanan, maka yang terjadi dia memiliki D'Alembert ke kiri, baik untuk M1 dan M2, yaitu sebesar M1 dikalikan percepatannya, yaitu X1 double dot. Untuk M2, yaitu M2 kali X2 double dot. Lalu yang perlu kalian gambar adalah daya pegasnya. Nah, pegas di tengah ketika terhimpit 2 massa itu, kalian bisa gambarkan saling bertolak belakang kayak gini. Saling berhadapan kayak gini, atau saling bertolak belakang. Tergantung asumsi yang kalian ambil. Di sini saya asumsikan X2 itu lebih dari X1. Sehingga kalau X2 lebih dari X1, kalian bisa bayangkan, maka massa X2 atau massa ini akan bergerak lebih ke kanan daripada X1. Yang terjadi pegas di tengah adalah tertarik. Karena di sini drivennya adalah by dengan X2. Kalian bisa mengasumsikan sebaliknya untuk X1 lebih dari X2 sehingga pegas mengalami tekan. Karena kalau pegas tertekan, berarti kalian bisa bayangkan X1 ini mendorong X2 untuk bergerak ke kanan. Sehingga pegas di situ tertekan. Sedangkan kalau di sini X2 itu dia menarik dari massa X1 sehingga pegas tertarik. Yang kedua, step kedua yaitu mendefinisikan persamaan gerak. Persamaan gerak diperoleh dari kesetimbangan gaya yang kalian gambar dari DBB. Pertama, kita bisa tinjau benda satu di sini. Itu hanya ada 2 gaya, yaitu gaya pegas dan D'Alembert. Sigma Fx sama dengan 0. Kita ambil arah kanan itu positif, arah kiri negatif. Karena D'Alembertnya ke kiri, berarti minus, ditambah Kx2 min Kx1. Itu ke kanan untuk benda satu. Lalu kita sederhanakan persamaannya menjadi seperti ini. Sebenarnya ini hanya dikali min 1 ya, supaya komponen percepatan di sini menjadi positif. Lalu untuk benda 2, kita lakukan hal yang sama. Kita tinjau kesetimbangan gayanya. Di sini D'Alembert ke kiri, minus M2 kali X2 double dot. Dan juga gaya pegas itu ke kiri, yaitu K dikali X2 min X1 sama dengan 0. Dengan cara yang sama pun kita membuat persamaan itu menjadi positif di komponen pengalih percepatannya. Sehingga kita bisa simpulkan di sini persamaan geraknya itu ada 2, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Di mana persamaan 1 ini diperoleh dari kesetimbangan benda 1 dan persamaan 2 diperoleh dari kesetimbangan benda 2. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ingin ditanyakan tentang membangun persamaan gerak? Halo?
Halo? Pak, itu min M1 kali X1 itu jadi positif, itu dikali min 1 hanya itu aja Pak, enggak yang keduanya. Iya. Jadi idenya adalah bagaimana, kalau saya sih lebih suka, sebenarnya ini terserah ya untuk disederhanakan seperti apa. Cuman kalau saya lebih suka komponen di sini, yang komponen di D'Alembert-nya itu menjadi positif. Jadi dia, kalau yang ini kan dikali min 1, yang tadinya X2 min X1 jadi X1 min X2. Oh iya Pak. Kayak gitu. Untuk yang benda 2, ini dikali min 1. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai membangun persamaan geraknya? Oke. Sampai persamaan gerak clear ya berarti. Nah, sampai sini harusnya kalian menurut saya ketika saya ngoreksi dari skala 100 untuk soal ini itu sudah dapat minimal 40 poin. DBB 30, persamaan gerak 10. Karena persamaan gerak ini hanya melibatkan matematika ya. Nah, jadi ini 40 poin. 40 poin dari 9 step. Jadi step 1 dan step 2 ini sangat penting untuk kalian pahami. Oke, yang kedua. Selanjutnya adalah kita bicara bagaimana cara mencari persamaan karakteristik gitu. Nah, di sini ada 4 kotak gitu ya. 4 kotak itu kenapa 4 kotak? Karena di sini kalau kalian perhatikan komponen koordinat yang ada di persamaan gerak ini ada 4, yaitu percepatan 1, percepatan 2, lalu simpangan 1 dan simpangan 2. Kalau misalkan di sistem 2 derajat kebebasan ini kalian ada damping, maka nanti ada kecepatan 1 dan kecepatan 2, sehingga menjadi 6 kotak. Apa saja kotak ini? Kotak ini yaitu diisi dengan jawab harmonik. Di mana jawab harmonik itu adalah untuk simpangan itu amplitudo dikali cos omega t plus pi, atau kalian bisa menyebutnya dengan sin omega t plus pi. Untuk X2 juga sama. Karena di sini tidak ada komponen kecepatan, maka kalian langsung bisa turunkan 2 kali menjadi percepatan. Atau hanya kalian kali saja dengan minus omega kuadrat. Ini untuk percepatan benda 1. Lalu ini untuk percepatan benda 2. Nah, itu adalah cara menentukan solusi jawab harmonik. Jadi kalian identifikasi dulu, kalau ada M berarti ada percepatan, kalau ada K berarti ada simpangan. Karena 2 derajat kebebasan, maka dikali 2. Kalau ada C berarti ada kecepatan, maka kalian harus turunkan dulu 1 kali, baru turunkan lagi 2 kali. Lalu yang ketiga, kita lakukan substitusi. Dari persamaan gerak yang diperoleh, kalian substitusikan. Untuk X1, kalian ganti di persamaan geraknya. X1 ganti jadi X1 cos omega T plus Pi. X2 juga diganti menjadi X2 cos omega T plus Pi. Demikian seterusnya. Untuk percepatan juga X1 double dot, kalian ganti menjadi minus X1 omega kuadrat cos omega T plus Pi. Dan X2 double dot juga kita ganti dengan minus X2 omega kuadrat cos omega T plus Pi. Lalu kalian substitusi sehingga persamaan 1, 2 itu menjadi persamaan 3 untuk perubahan ke persamaan satunya, dan persamaan 4. Dimana di sini kalau ini cukup mudah, untuk cos omega T kalian bisa keluarkan gitu ya tekniknya. Lalu kalian lihat saja amplitudenya. Untuk X1 kalian ganti X1 besar, X2 kalian ganti X2 besar,
X1 double dot kalian ganti menjadi minus X1 omega kuadrat. X2 double dot kalian ganti menjadi minus X2 omega kuadrat. Nah, cos omega T-nya kalian bisa taruh di luar. Lalu kalian coret untuk cos omega T-nya. Karena sisi kanan ini ya ruasnya bernilai 0. Lalu step kelima yang kalian lakukan adalah dekomposisi matriks. Dekomposisi matriks idenya adalah memisahkan komponen X1 dan X2 serta ruas kanan yaitu 0,0 dengan pengali dari si X1 dan X2 tersebut. Misalkan seperti ini. Ini X1 dan X2. Berarti dekomposisi matriksnya untuk satu baris pertama itu untuk persamaan 3. Untuk satu baris kedua itu untuk persamaan keempat. Di sini kalian cari aja pengali X1. X1 untuk persamaan yang ke-1 itu adalah minus M1 omega kuadrat ditambah K kali X1. Berarti kalau gitu kalian bisa tuliskan di sini minus M1 omega kuadrat plus K. Untuk X2 di sini karena minus K kali X2 berarti di sini minus K kali X2. Demikian juga untuk persamaan 2 X1-nya itu hanya di pengalinya hanya minus K. Sehingga di sini minus K. Lalu X2 di sini juga sama, itu minus M2 omega kuadrat plus K dikali X2. Sama dengan 0. Lalu step ke-6, kalian tentukan determinan matriks. Determinan matriks ini adalah determinan hasil kali silang antara persamaan ini. Jadi ini dikali ini, dikurangi ini kali ini. Atau kalau kalian ingat rumus determinan di SMA, itu A kali B minus C kali D. Sehingga didapatkan perkalian seperti ini. Kalau kalian uraikan jadi seperti ini, untuk satu-satu. Karena ini K kuadrat minus K kuadrat jadi hilang. Sehingga dihasilkan persamaan karakteristik seperti ini. Jadi, kesimpulannya persamaan karakteristik itu dibangun dari determinan matriks persamaan 3 dan persamaan 4 yang berasal dari persamaan gerak yang telah disubstitusi oleh jawab harmonik. Nah, ini persamaan karakteristik. Ciri persamaan karakteristik itu omega pangkat 4, ada komponen omega pangkat 4-nya dan omega pangkat 2-nya. Kenapa disebut persamaan karakteristik? Karena persamaan ini akan menunjukkan karakteristik modus getar dari sistem. Nah, kira-kira sampai slide ini dulu, ada yang ingin tanyakan tentang matematikanya ataupun hal lainnya? Oke, saya tekankan sekali lagi, memang yang terpenting itu adalah step 1 dan step 2. Namun untuk step 3 ke bawah, itu kalian akan banyak sekali deals dengan matematika, berurusan dengan matematika. Jadi saya sarankan memang agar tetap mengikuti prosedural yang saya jabarkan di sini. Ini adalah contoh paling baik untuk menjawab dalam soal ujian. Lalu yang kedua, tentang frekuensi pribadi. Frekuensi pribadi. Yang pertama, step 7 yang harus kalian lakukan adalah mengganti omega kuadrat dengan lambda. Sehingga persamaan karakteristik yang tadi itu berubah menjadi omeganya menjadi lambda, di mana omega pangkat 4 itu lambda kuadrat dan omega kuadrat adalah lambda. Sehingga kalian bisa mencari akar-akar lambda dengan rumus ABC untuk persamaan pangkat 2, itu minus B plus minus B kuadrat min 4AC. Nah, dari akar-akar ini akan dihasilkan 2 eigenvalue, yaitu lambda 1 dan lambda 2.
Nah, di sini lambda 1 itu sama dengan K M1 plus M2 per M1 per M2. Dan lambda 2 itu sama dengan 0. Lalu dari lambda 1 dan lambda 2, kalian akan dapatkan dua nilai frekuensi pribadi. Di mana omega 1 itu sama dengan akar lambda 1, dan omega 2 itu sama dengan akar lambda 2. Nah, omega 1 itu adalah frekuensi pribadi pertama, dan omega 2 itu adalah frekuensi pribadi kedua. Nah, ketika omega di sini kebetulan kita punya kasus unik, yaitu di mana frekuensi pribadi nilainya 0. Artinya apa? Artinya sistem itu cenderung untuk tidak bergetar, atau bergetarnya ya dia tidak bergetar gitu. Artinya kalau misalkan kalian di sini ingat di skemanya, itu ketika X2 bergerak ke kanan, misalkan katakanlah seperti kalau di soalnya. Nah, ketika M2 bergerak 5 cm, X1 bergerak 5 cm. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika seperti itu, maka pegas tidak tertekan atau tertarik. Kalau pegas tidak tertekan atau tertarik, kekakuan di situ tidak ada yang berubah, sehingga getaran tidak akan terjadi. Nah, balik lagi ke yang tadi. Setelah kalian dapat persamaan karakteristik dan juga eigenvalue, maka kalian akan menemukan frekuensi pribadi dari sistem. Nah, frekuensi pribadi dari sistem ini tergantung dari derajat kebebasannya. Kalau di sini hanya 2 derajat kebebasan, maka sistem hanya punya 2 frekuensi pribadi. Kalau sistem kita definisikan 3 derajat kebebasan, maka dia punya 3 sistem pribadi. Artinya, kalau misalkan dia punya N derajat kebebasan yang tak hingga, maka dia punya N frekuensi pribadi. Maka dari itu, frekuensi pribadi sangat terpengaruh oleh adanya koordinat sistem yang kita definisikan, atau koordinat sistem yang kita ingin tinjau. Oleh karena itu, kita sebut seringkali dalam getaran itu disebut mode shape, artinya mode getar. Mode getar dalam koordinat sistem tertentu. Misalkan dia bergerak dalam modus translasi, modus rotasi, modus yaw, pitch, roll. Mungkin di kasus-kasus seperti misalkan di kereta api, itu sangat banyak dipertimbangkan ya. Apalagi untuk stiffness atau kekakuan gerbong keretanya. Dan bagaimana modus yang dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya misalkan impact dari satu gerbong ke gerbong lain, itu dalam modus yaw, pitch, atau yang lainnya. Itu tergantung definisi dari sistem. Nah, untuk sistem 2 derajat kebebasan sederhana, pasti 2 derajat, maka dia ada 2 frekuensi pribadi. N derajat, maka dia ada N frekuensi pribadi. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai frekuensi pribadi tadi, yang harus kita lakukan adalah mencari modus getar. Apa tujuannya mencari modus getar? Modus getar itu dapat menggambarkan getaran 1 derajat kebebasan relatif terhadap derajat kebebasan yang lain. Kalau dalam hal ini X1 per X2. Jadi getaran itu dapat dilambangkan dengan rasio amplitudo getarnya. Nah, tadi kita sudah dapatkan 2 frekuensi pribadi nilainya, itu di mana omega 1 sama dengan akar K M1 plus M2 dibagi M1 M2, omega 2 itu sama dengan 0.
Lalu langkah selanjutnya, frekuensi pribadi ini substitusikan ke persamaan 3 atau persamaan 4 yang tadi kita dekomposisi matriks. Misalkan, nah ini substitusinya karena dia sudah masuk ke dalam sistem ini, kalian pilih salah satu aja. Boleh persamaan atas atau persamaan bawah. Di sini misalkan untuk omega 1, saya misal pilih persamaan 3. Persamaan 3 itu adalah persamaan yang ini nih. Nah, persamaan yang di sini. Untuk persamaan 3, kita ganti omega kuadratnya menjadi akar kuadrat dari Km plus 1 M2. Lalu yang step selanjutnya yang kita lakukan adalah memisahkan komponen antara X1 dan X2 dari persamaannya, karena di sebelah kanannya ini 0. Lalu kita coret K-nya, karena sama di kedua ruas. Lalu kita akan mendapatkan modus 1 ketika omega 1 disubstitusi ke persamaan 3 atau persamaan 4. Nah, mau kalian substitusi di persamaan 3 atau persamaan 4, pasti kalian akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, ini kalau misalkan saya substitusi, di mana rasio X1 per X2-nya itu adalah X1 per X2 pada omega 1 itu sama dengan 1 per M1 plus M2 bagi M2. Artinya, modus getar dari sistem di atas itu tergantung dari rasio massa yang kalian terapkan di situ ya. Oke. Nah, di sini misal saya pilih M1 itu sama dengan M2. Maka rasionya itu adalah 1 dibanding minus 2. Artinya kalau misalkan dia massa 1 itu bergerak ke kanan 1 cm, maka massa 2 akan bergerak ke kiri sebesar minus 2 cm, sebesar 2 cm. Jadi dia akan bergerak secara berlawanan dengan perbandingan 1 banding 2. Ini untuk modus 1. Lalu untuk modus 2, misalkan saya pilih persamaan 4 gitu. Ini boleh ya, tapi hanya salah satu saja. Untuk persamaan 4, karena persamaan 4 seperti itu, maka omeganya saya substitusi menjadi 0, sehingga menghasilkan seperti itu. Lalu dengan cara yang sama, kita pisahkan antara komponen X1 dan X2 di ruas yang berbeda, sehingga dihasilkan rasio X1 per X2 pada modus 2 itu adalah sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1 artinya dia X2-nya bergerak ke kanan sebesar 1 cm, X1-nya juga bergerak ke kanan. Kira-kira seperti itu. Maka di sini modus getar itu ada 2, yaitu untuk omega 1 tergantung dari nilai massanya. Untuk omega 2 itu sama dengan 1. Nah, kira-kira secara lengkap step-step di sini itu dari step 1 dan sampai step 9.2. Itu bisa kalian implementasikan di ujian. Dengan mengikuti step-step ini seharusnya kalian bisa mempelajarinya karena ini cukup prosedural dan juga mencari nilai-nilai yang diminta. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Halo? Halo, Pak. Yuk, ada yang ingin tanyakan? Oh ya, link absen ya. Oke, untuk link absen saya udah kirim ke situ. Oke, jadi
Saya rasa untuk pembahasan getaran mekanik 2 derajat kebebasan cukup sampai sini dulu. Mungkin saran saya lebih banyak latihan untuk kasus getaran paksa dan juga 2 derajat kebebasan, karena dua hal itu yang saya kira akan dimasukkan ke UAS. Lalu saya wanti-wanti, sekarang sudah tanggal 17, ujian tanggal 30, berarti ada sekitar 2 pertemuan lagi. Mungkin 2 pertemuan ini akan saya isi dengan pembahasan dan latihan, ataupun ada satu materi tambahan mengenai penerapan getaran di alat ukur seperti akselerometer ataupun seismometer. Tapi nanti saya lihat berkoordinasi dulu dengan Pak Bambang. Paling sisanya tolong perbanyak latihan soal saja. Baik, Pak. Oke. Mungkin untuk hari ini cukup sekian pertemuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk isi absen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya end ya untuk semuanya. Baik, Pak. Nanti videonya akan saya upload.